Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bagaimana kabarnya Ananda hari ini? Semoga kabarnya Ananda senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah ya, pada hari ini Allah masih mempertemukan kita lagi. Nah, kita bisa belajar bersama Umi. Nah, Ananda bisa belajar bersama Umi lagi ya. Nah, tentunya Ananda semuanya sudah mempersiapkan ya dirinya untuk belajar hari ini ya. Tetap semangat terus ya, anak Umi semuanya. Disimak video Umi dengan baik dan dipahami ya. Nah, anak Umi, kita lanjut lagi belajarnya ya. Nah, sekarang Umi akan menjelaskan simbol-simbol Pancasila. Disimak dengan baik ya, anak-anak Umi. Nah, sekarang Umi mau bertanya nih sama anak-anak Umi. Apakah anak-anak Umi sudah hafal Pancasila? Ayo, siapa yang sudah hafal? Tunjuk tangannya. Iya. Nah, mungkin sebagian anak-anak Umi sudah ada yang menghafalkannya ya. Nah, sekarang Umi akan menjelaskan. Garuda Pancasila, lambang negara Indonesia. Nah, yang anak-anak Umi perlu ketahui nih, pada dada burung Garuda itu sila yang ke-1, yang pertama, simbolnya adalah bintang. Nah, apa bunyi sila yang pertama? Bunyi sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Inilah bunyi sila pertama. Nah, lihat di gambar. Simbolnya adalah bintang. Bintang ini adalah sila pertama. Inilah simbolnya. Kemudian sila kedua. Simbolnya adalah rantai. Bagaimana bunyi sila yang kedua? Bunyi sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itulah bunyi sila yang kedua. Kemudian sila yang ketiga. Simbol sila yang ketiga adalah pohon beringin. Ya, digambar di samping ya. Nah, apakah bunyi sila yang ketiga, Umi? Bunyi sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Nah, selanjutnya sila yang keempat. Simbolnya apa? Simbolnya kepala banteng. Nah, apakah bunyi sila yang keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat,
kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Inilah bunyi sila yang keempat. Nah, selanjutnya sila yang kelima. Simbol sila yang kelima apa, anak-anak Umi? Iya, simbol sila yang kelima adalah padi dan kapas. Nah, apakah bunyi sila yang kelima, anak-anak Umi? Bunyi sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pintar anak-anak Umi ya. Nah, ini yang anak-anak Umi perlu ketahui nih. Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Nah, pengamalan nilai-nilai Pancasila juga dapat dilakukan di mana saja. Misalnya, di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, coba perhatikan gambar yang pertama. Di sini, gambar yang pertama ini terlihat ya, mereka satu keluarga sedang berdoa sebelum makan. Nah, ini merupakan pengamalan sila pertama Pancasila ya, Nana Umi. Berdoa sebelum makan merupakan pengamalan sila Pancasila yang pertama. Nah, selanjutnya gambar yang kedua. Nah, di gambar yang kedua ini terlihat ya bahwa membantu adik belajar merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, inilah contoh pengamalan sila Pancasila yang kedua, membantu adik belajar. Nah, selanjutnya menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Nah, ayo anak-anak Umi, masih ingat nggak sila ketiga Pancasila? Nah, bunyi sila ini adalah Persatuan Indonesia. Nah, jadi kita harus memiliki sikap bersatu dan bekerja sama sesama manusia. Sikap bersatu dan bekerja sama dapat diterapkan di rumah ya, anak-anak Umi. Coba diperhatikan dengan baik. Berikut contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Yang pertama, membersihkan rumah bersama-sama ya. Nah, jadi kalau di rumah itu, kalau Uminya sedang membersihkan rumah, maka bisa kita tolong ya. Nah, membersihkan rumah secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, bermain bersama. Bermain bersama adik, ayah, kakak. Nah, begitu ya. Bermain bersama dengan rukun tanpa ada pertengkaran. Menyebutkan pengamalan sila keempat Pancasila di rumah. Nah, tadi kita sudah menyebutkan pengamalan sila yang ketiga. Sekarang sila yang keempat. Nah, sikap yang sesuai pengamalan sila keempat di rumah. Nah, yang pertama, coba diperhatikan dengan baik ya, anak-anak Umi yang soleh dan soleha. Yang pertama, menghargai pendapat ayah, ibu, dan adik saat berdiskusi. Jadi kita tidak boleh egois, mau menang sendiri. Nah, jadi kalau misalnya ayah itu mempunyai pendapat, maka kita harus menghargai pendapat ayah maupun adik maupun ibu. Kemudian selanjutnya, bermusyawarah untuk mengambil sebuah keputusan. Tidak harus kita sendiri yang mengambil keputusan tanpa musyawarah kayak gitu. Jadi di sini kita diajarkan untuk bermusyawarah untuk mengambil keputusan apa saja. Begitu ya. Nah, ketiga, pembagian untuk kerja bakti dalam keluarga.
Nah, jadi di sini saling sama-sama saling bekerja. Jadi dikasih pembagian. Adik tugasnya apa? Nyapu. Kakak tugasnya apa? Ngepel. Nah, begitu ya. Jadi di sini saling sama-sama bekerja, tapi harus ada pembagian. Nah, supaya apa? Supaya adil. Kemudian tidak ada pertengkaran, tidak ada cemburu, begitu ya. Menyebutkan pengamalan sila kelima Pancasila di rumah. Sikap yang sesuai pengamalan sila kelima di rumah. Yang pertama, hemat dalam menggunakan uang. Ketika kita punya uang ini, kita tidak boleh boros, tidak boleh kita membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, adil dalam membagi waktu untuk belajar dan bermain. Jadi anak-anak Umi nih, ketika di waktu belajar, anak-anak Umi fokus dalam belajar. Kemudian ketika waktu bermain, anak-anak Umi bermain. Tidak boleh ketika dalam satu waktu belajar dan bermain itu digabungkan. Nanti takutnya anak-anak Umi tidak fokus dalam belajar dan fokusnya pasti ke mainan. Nah, jadi harus dibagi waktunya supaya adil. Belajar yang diutamakan terlebih dahulu baru main. Selanjutnya, adil dalam membagi makanan kepada adik dan kakak ya. Nah, jadi kita harus adil dalam membagi makanan supaya tidak ada cemburu sosial ya. Nah, anak-anak Umi yang Umi sayangi, sampai di sini dulu ya materi pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak Umi semuanya paham dengan materi yang Umi sampaikan. Tetap semangat terus dalam belajarnya ya, jaga kesehatannya, jangan sering-sering main di luar. Semoga Allah mudahkan anak Umi dalam belajar. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk tugas dibuka di bukunya halaman 7. Kegiatan 2 ya. Yang A, lengkapi kolom berikut seperti contoh. Lalu yang B, berilah tanda centang pada contoh pengalaman sila pertama Pancasila. Kemudian beri tanda silang jika bukan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Semoga Allah mudahkan anak Umi dalam mengerjakan tugasnya. Tetap semangat terus ya. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.